Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran orang-orang yang tega melakukan aksi iseng itu. Apa mereka nggak punya empati? Pemilik toko melaporkan kalau dia menemukan tas yang ditinggalkan di depan tokonya. Dan di dalamnya ada tubuh kaku tak bernyawa dari seorang gadis. Pelaku sudah lama memiliki fantasi aneh atau ketertarikan melakukan hal nggak senonoh pada anak di bawah umur. Dan bahkan kekakuan jasadnya juga belum lengkap. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang pria pemilik toko membuka sebuah tas yang tadinya tergeletak di depan tokonya. Dia langsung panik saat tahu apa yang ada di dalam tas tersebut. Pria itu kemudian menelpon pihak yang berwenang untuk melaporkan temuannya. Karena apa yang ada di dalam tas tersebut adalah satu hal yang akan membuat siapapun syok dan juga takut. Dan ini jauh dari bayangan siapapun. Pihak yang berwenang dengan sigap langsung datang ke lokasi untuk mengecek kebenaran laporan yang mereka terima dari sang pemilik toko. Dan mereka kaget saat tahu apa yang ada di dalam tas. Ada sebuah tubuh tidak bernyawa yang dalam kondisi sangat mengenaskan. Kondisi tubuh tersebut terlipat di dalam tas dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Dan saat diperiksa lebih lanjut, ternyata tubuh tersebut adalah seorang gadis kecil bernama Jesslyn. Jesslyn ini adalah seorang siswi yang masih duduk di bangku pendidikan dasar. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi Jesslyn ini adalah anak tengah. Dan seperti gadis-gadis pada umumnya, seumuran dia tuh suka banget koleksi hal-hal yang sangat feminim. Kayak jepit rambut, bando, gelang-gelang lucu, aksesoris. Dan kejadian yang menimpa Jesslyn ini terjadi di sebuah pasar malam. Jadi pasar malam ini diselenggarakan sebulan sekali oleh pengelola lingkungan tempat tinggalnya si Jesslyn. Waktu ada kesempatan, Jesslyn ini biasanya menyempatkan diri untuk datang ke pasar malam. Tujuannya saya untuk main juga untuk cari barang-barang lucu. Kayak jepit rambut, aksesoris kan biasanya banyak tuh dijual di situ. Jadi malam itu Jesslyn mengajak 2 saudaranya untuk pergi sama-sama ke pasar malam. Tapi hari itu sayangnya kedua saudaranya ini nggak bisa ikut. Akhirnya Jesslyn ini minta izin ke orang tuanya untuk bisa pergi sendirian ke pasar malam. Saking pengennya dia pengen cari barang-barang lucu di sana. Awalnya orang tua Jesslyn ini sempat ragu-ragu karena Jesslyn ini kan masih kecil, masa sih diizinkan pergi sendirian ke pasar malam? Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Tapi saat itu Jesslyn berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. Dia mohon-mohon, dia bilang pasar malamnya dekat kok. Lagian di situ juga mungkin ada orang-orang yang kita kenal. Aku ke sana cuma mau beli aksesoris aja, setelah itu aku pulang. Aku janji deh nggak lama-lama. Mereka pikir ya udahlah, toh anak saya ini hanya ingin pergi beli jepit rambut, pasti nggak akan lama. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, kenapa sih Jesslyn ini nggak ditemani oleh salah satu orang tuanya aja ke pasar malam? Jadi ya kebetulan saat itu kedua orang tuanya Jesslyn ada urusan yang nggak bisa mereka tinggal. Jadi saat itu ya benar-benar lah nggak ada satupun anggota keluarganya Jesslyn yang bisa pergi ke pasar malam. Sampai hampir tengah malam mereka nunggu-nunggu Jesslyn ini nggak pulang-pulang. Mulailah kedua orang tuanya Jesslyn ini merasa cemas. Dengan khawatir orang tuanya Jesslyn langsung pergi ke pasar malam untuk mencari si Jesslyn. Di sana mereka tanya-tanya kepada orang-orang lewat, para pedagang, tapi nggak ada satupun dari mereka yang merasa melihat si Jesslyn. Orang tua Jesslyn semakin panik. Mereka sampai mencari Jesslyn ke gang-gang kecil dekat rumah mereka. Dengan penuh harapan, mereka berharap mungkin aja saat itu Jesslyn ini ketemu temannya, diajak main sampai lupa waktu. Mereka juga berpikir ya mungkin aja si Jesslyn ini kebingungan saat hendak pulang ke rumah dan akhirnya Jesslyn tersesat. Tapi sebenarnya agak aneh ya teman-teman kalau Jesslyn sampai tersesat. Kan tadi letak pasar malamnya ini tuh nggak jauh dari rumah mereka. Dan lagi-lagi pencarian orang tuanya Jesslyn tidak membuahkan hasil.
Orang tua Jesslyn semakin bingung, mereka khawatir karena Jesslyn nggak juga ditemukan. Karena masalahnya teman-teman, Jesslyn ini ternyata punya riwayat penyakit yaitu masalah ginjal dan juga hipertensi. Kok bisa ya Jesslyn ini kena sakit ginjal dan hipertensi? Kan Jesslyn ini masih anak-anak. Penyakit ginjal yang diderita oleh Jesslyn disebut juga dengan penyakit ginjal kongenital atau penyakit yang muncul sejak lahir. Jadi penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan, riwayat infeksi pada ibu, serta gangguan perkembangan janin. Jenis-jenis penyakit ginjal kongenital ini antara lain yang pertama, ada terjadi kelainan perkembangan ginjal. Jadi ginjalnya ini tidak berkembang dengan sempurna. Yang kedua, bisa juga ada pertumbuhan kista atau jaringan tidak normal pada ginjal. Bisa juga akan terjadi pertumbuhan saluran kemih yang tidak sempurna sehingga terjadi pembengkakan pada ginjal. Kalau misalkan ginjal ini terganggu fungsinya, maka ginjal itu tidak mampu membuang kelebihan garam dari cairan tubuh. Kelebihan garam tadi akan menarik cairan sehingga meningkatkan volume cairan tubuh. Ginjal kemudian akan mengeluarkan enzim namanya renin secara berlebihan yang mengakibatkan penyempitan pembuluh. Selain itu, jaringan nggak normal yang ada dalam ginjal akan mengganggu aliran cairan tubuh sehingga menyebabkan hipertensi. Dan inilah yang dialami oleh Jesslyn. Gejala yang dialami itu antara lain ada nyeri kepala, kelelahan karena tubuh akan berusaha untuk mengatasi peningkatan tensi. Selain itu, bisa juga anak mengalami penglihatan kabur karena ada kerusakan pada pembuluh di mata. Ada juga mual dan muntah akibat peningkatan tensi. Bisa juga anak mengalami nyeri dada atau sesak napas kalau hipertensi mulai mempengaruhi ke jantung. Dan anak dengan kelainan ginjal harus mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama, mereka harus dipantau tensinya secara rutin. Yang kedua, asupan garam harus sangat-sangat dijaga supaya tidak berlebihan. Dan pada kasus di mana ginjal ini nggak lagi bisa berfungsi, anak harus menjalani cuci cairan tubuh secara rutin. Dan sama seperti dengan orang dewasa, anak-anak dengan kondisi tersebut harus dipantau secara lebih ketat. Karena seringkali anak-anak ini belum sadar soal kondisi tubuhnya. Banyak sekali kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada Jesslyn di luar pengawasan orang tuanya. Akhirnya karena Jesslyn belum ditemukan, kedua orang tua Jesslyn melapor pada pihak yang berwenang untuk mendakapi kasus ini secara cepat. Orang tua Jesslyn berharap pihak yang berwenang bisa menemukan anak mereka yang hilang dengan kondisi selamat. Pihak yang berwenang kemudian langsung mencari Jesslyn dan menyelidiki kasus ini secara seksama. Tapi saat itu pihak yang berwenang hanya menemukan sedikit sekali petunjuk di kasus ini. Hanya ada satu kesaksian yang mengarah ke hilangnya Jesslyn. Kesaksian ini berasal dari tetangganya Jesslyn yang waktu itu kebetulan pergi ke pasar malam. Tetangganya Jesslyn bilang dia sempat mendengar Jesslyn ini teriak-teriak, gak mau, lepaskan saya. Dan kejadian itu terjadi di pasar malam. Tetangga Jesslyn ini bilang kok dia sempat melihat waktu si Jesslyn ini sedang beli jepitan rambut, Jesslyn ditarik oleh seorang pria dewasa untuk masuk ke dalam sebuah mobil van. Dan Jesslyn sempat teriak-teriak, jangan, gak mau. Tapi kejadiannya sangat cepat teman-teman, walaupun itu terjadi di pasar malam. Waktu si tetangga dia mendekati Jesslyn dan mau mengejar pelaku ini keburu melarikan diri dengan van-nya tadi. Dan dengan cepat mobil pun melaju meninggalkan pasar malam. Dan sayangnya lagi tetangga Jesslyn gak sempat melihat plat mobilnya. Dan tangganya ini bilang kok Jesslyn ini sempat melawan, meronta-ronta ketika akan diambil secara paksa oleh laki-laki misterius ini. Tapi tentu aja Jesslyn kalah tenaga dari pria yang membawanya tadi. Dan berdasarkan informasi tersebut, pihak yang berwenang langsung mencari rekaman CCTV di jalan yang disebutkan oleh tetangganya Jesslyn. Dan benar aja di video tersebut Jesslyn dibawa oleh seorang pria misterius ke dalam sebuah mobil van putih. Persis seperti keterangan tetangganya Jesslyn. Pihak yang berwenang langsung melaksanakan pencarian besar-besaran. Hal ini dilakukan supaya Jesslyn bisa cepat ditemukan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Mereka juga memasang poster-poster pencarian anak hilang di banyak tempat. Dan kasus Jesslyn ini menimbulkan kehebohan, terutama di lingkungan tempat tinggalnya Jesslyn. Dan saking takutnya para orang tua sampai nggak membiarkan anak-anak mereka keluar rumah di malam hari. Karena mereka nggak mau anak mereka bernasib sama seperti Jesslyn. Selain itu, kasus Jesslyn juga menarik perhatian dari lembaga-lembaga masyarakat yang menangani masalah kekerasan pada anak dan perempuan.
Dan mereka ini juga mengerahkan tim untuk mencari di mana Jesslyn. Pokoknya target mereka Jesslyn bisa pulang dengan selamat. Tapi sebulan berlalu, Jesslyn belum juga bisa ditemukan oleh pihak yang berwenang maupun dari lembaga masyarakat yang membantu pencarian. Orang tua Jesslyn bahkan beberapa kali juga diprank lewat telepon oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Para penelpon itu mengaku kalau Jesslyn itu dalam keadaan aman di bawah perawatan mereka. Tapi informasi itu kebanyakan palsu dan malah membuat penyelidikan terganggu. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran orang-orang yang tega melakukan aksi iseng itu. Apa mereka nggak punya empati? Sampai akhirnya pihak yang berwenang mendapatkan laporan dari seorang pria yang merupakan pemilik toko. Pemilik toko melaporkan kalau dia menemukan tas yang ditinggalkan di depan tokonya. Dan di dalamnya ada tubuh kaku tak bernyawa dari seorang gadis. Dan jasad itu adalah Jesslyn. Tubuhnya dilipat dan dijejalkan di dalam tas tersebut. Dan ditemukan ada terong dan timun yang dijejalkan di alat vitalnya Jesslyn. Dan berdasarkan pemeriksaan, Jesslyn ini telah menerima penganiayaan sebelum meregang nyawa. Kondisi Jesslyn menunjukkan kalau pelaku ini memang punya kelainan. Dan juga pelaku ini nggak cuma mendapat kepuasan dengan membuat orang lain kesakitan, tapi juga menargetkan anak-anak di bawah umur. Karena pelaku mendapatkan kepuasan jika sudah menyebabkan rasa sakit, baik secara fisik ataupun mental pada korbannya. Pelaku ini menikmati perasaan memegang kendali dan mendominasi korban-korbannya. Sudah jelas, tindakan ini membahayakan korban baik secara fisik ataupun emosional. Karena sesuatu yang dianggap pelaku sebagai hal yang menarik untuk mencapai kepuasan seksual bisa dengan gampang berubah jadi tindakan kekerasan yang mengancam nyawa. Apalagi pada kasus ini, pelaku mengincar anak-anak di bawah umur. Pelaku sudah lama memiliki fantasi aneh atau ketertarikan melakukan hal nggak senonoh pada anak di bawah umur. Pelaku merasa kesulitan mengendalikan diri, padahal sebenarnya pelaku ini tahu kalau yang dia rasakan itu nggak wajar. Tapi bukannya mencari bantuan ke ahli kejiwaan, pelaku malah menuruti dorongan tersebut. Pihak yang berwenang langsung menghubungkan penemuan jasad gadis ini dengan kasus Jesslyn. Walaupun jasad belum teridentifikasi, pihak yang berwenang tidak menutup kemungkinan kalau jasad gadis yang ditemukan ini adalah Jesslyn. Pihak yang berwenang kemudian membawa jasad gadis tersebut ke ruang forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Dan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut. Tubuh korban mengalami kekakuan yang belum lengkap, kondisinya itu sangat-sangat kurus seperti kekurangan nutrisi. Ditemukan ada memar dan perlukaan akibat kekerasan tubuh di beberapa bagian tubuh jasad ini. Dan bagian tubuh dan alat kelaminnya rusak berat dan terjadi infeksi bakteri dan bocornya cairan tubuh yang menyebabkan korban meregang nyawa. Dan korban ini diperkirakan sudah meninggal dunia 6 jam sebelum ditemukan. Karena kondisi jasadnya ini belum mengalami pembusukan, masih bisa dikenali secara visual dan bahkan kekakuan jasadnya juga belum lengkap. Terlihat ada banyak memar di tubuhnya dan usia memarnya ini beraneka ragam, menandakan kalau kekerasan ini terjadi secara berulang. Ditemukan juga ada perlukaan lain yang usia penyembuhannya berbeda-beda. Dan semua perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan teman-teman ingat kalau Jesslyn tadi sudah dilaporkan hilang selama 1 bulan lamanya. Dan salah seorang penyidik yang berwenang berkata kalau selama 1 bulan ini Jesslyn pasti merasakan takut dan sakit luar biasa sebelum akhirnya Jesslyn meregang nyawa. Dan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan, pihak yang berwenang langsung memanggil kedua orang tua Jesslyn untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Tapi saat orang tua Jesslyn melihat jasad gadis tersebut, mereka yakin kalau ini pasti bukan Jesslyn. Karena dari ciri fisiknya, gadis ini tuh kelihatan tuh lebih kurus dan kelihatan sama sekali nggak terurus. Selain itu nggak ditemukan ada bekas suntikan vaksinasi di lengannya korban ini. Dan orang tua Jesslyn yakin kalau anak mereka masih hidup walaupun mereka nggak tahu di mana adanya Jesslyn. Tapi setelah beberapa hari, orang tua Jesslyn pun kembali ke instalasi kesehatan untuk mengklaim jasad gadis yang ditemukan. Ternyata orang tua Jesslyn ini minta kalau dilakukan tes DNA terhadap jasad tersebut untuk meyakinkan mereka kalau memang itu adalah Jesslyn anak mereka.
Dan setelah dilakukan serangkaian tes, barulah ketahuan kalau memang DNA jasad gadis tersebut cocok dengan si Jesslyn. Dan tentu aja teman-teman, hal ini membuat kedua orang tua Jesslyn sangat sedih, hidup mereka hancur dan mereka sangat merasa bersalah atas hilangnya nyawa anak mereka. Mereka ini terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Andai saja mereka nggak membiarkan Jesslyn pergi sendiri ke pasar malam, pasti sampai sekarang Jesslyn masih hidup. Pihak yang berwenang pun menyelidiki kasus ini lebih lanjut untuk menemukan pelaku dari kasus Jesslyn. Petunjuk pertama yang mereka dapatkan itu adalah 2 rekaman CCTV dari depan toko tempat jasad Jesslyn ditemukan. Di rekaman pertama mereka melihat ada 2 orang pria yang menaiki sepeda motor sambil membawa sebuah tas. Mereka berhenti di depan toko dan meninggalkan tas tersebut di sana. Dimana seperti kita tahu kalau jasad Jesslyn ada di dalam tas tersebut. Di rekaman kedua ada seorang wanita yang kelihatan wirawiri di depan toko. Dia kelihatan mengamati sekeliling, kayak memastikan gak ada orang yang melihat si wanita ini. Wanita itu sempat membuka dan mengecek jasad Jesslyn di dalam tas. Dan setelah itu, wanita ini dijemput oleh 2 orang pria yang menaiki motor, lalu mereka bertiga pergi entah kemana. Pihak berwenang memperkirakan kalau wanita tersebut adalah seorang suruhan dari pelaku. Pelaku ini minta wanita untuk mengecek jasadnya Jesslyn. Dan dari 2 rekaman CCTV tersebut, pihak yang berwenang mengetahui kalau pelaku berkelompok dan dia nggak bekerja sendiri. Tapi masalahnya dari 2 rekaman CCTV itu, wajah ketiga orang yang membuang jasad Jesslyn tidak terekam dengan jelas. Dan begitu juga dengan plat motor yang dikendarai oleh mereka bertiga. Pihak yang berwenang menyelidiki dengan seksama dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi ketiga orang tersebut. Sampai akhirnya pihak yang berwenang menggerebek sebuah toko, di mana toko tersebut terdapat ada 4 orang pria dan seorang wanita. Pihak yang berwenang memperkirakan kalau merekalah pelaku tindakan keji terhadap Jesslyn. Tapi setelah pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan bukti kalau kelima orang itu adalah pelakunya. Dan setelah penyelidikan lebih dalam, pihak yang berwenang kemudian membebaskan kelima orang tersangka tadi karena nggak ada bukti. Dan teman-teman, hingga kini kasus tindakan keji terhadap Jesslyn belum juga bisa dipecahkan siapa pelakunya. Kasus ini terjadi di negara Malaysia pada tahun 2007. Dan kasus tersebut disebut-sebut sebagai kasus penghilangan nyawa terkeji yang pernah terjadi di negara Malaysia. Doa saya untuk korban dan juga keluarganya. Semoga keluarga korban selalu diberi ketabahan. Teman-teman, melalui kasus ini saya ingin kita belajar untuk selalu melindungi anak-anak kita. Nggak cuma anak kandung atau keluarga, tapi semua anak dan remaja yang ada di sekitar kita. Awasi selalu anak-anak kita, jangan lengah dan jangan meninggalkan anak-anak sendirian. Sekali lagi, dan berulang kali saya katakan, stop kekerasan terhadap anak-anak.